Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Misal Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Pada video kali ini saya akan melakukan versus smartphone 3 jutaan keluaran yang terbaru. Jadi di kiri saya sudah ada Infinix Hero 5G dan di kanan saya ada Redmi Note 11 Pro. Untuk harganya Infinix ini di kisaran 3,6 juta rupiah dan untuk Redmi ini di kisaran 3,8 juta rupiah. Jadi bedanya ada di kisaran 200 ribu saja. Dan untuk spesifikasinya di sini saya akan bacakan lebih detail karena di Infinix ada yang spesial. Jadi untuk Infinix dia menggunakan chipset Dimensity 900 dengan RAM 8GB dan internal di 128GB. Kemudian untuk spesialnya dia menggunakan RAM yang sudah LPDDR5 dan untuk memori flashnya ini sudah UFS 3.1. Kemudian untuk di Redmi Note 11 Pro dia menggunakan chipset dari MediaTek juga, tapi yang ini Helio G96 dengan RAM 8GB dan internal 128GB. Dan untuk jenis memori RAM-nya di sini masih LPDDR4X dan untuk memori flash-nya ini UFS 2.2. Jadi kalau di atas kertas di spesifikasinya Infinix Hero 5G untuk memorinya khususnya dia memiliki satu step di atas daripada Redmi Note 11 Pro. Jadi di sini kita akan buktikan bagaimana untuk performa dari Infinix Hero 5G. Sehingga untuk versus ini masih cukup ringan. Yang pertama itu versus kecepatan, yang kedua skor Antutu, dan yang ketiga adalah kekuatan sinyalnya. Oke, kira-kira apakah Infinix bisa membuktikan untuk kekuatannya dengan spesifikasi yang lebih unggul daripada Redmi Note 11 Pro? Untuk jawabannya langsung aja kita mulai di Gadget Versus. Kita masuk ke versus yang pertama, yaitu versus kecepatan. Seperti biasa kita cek dulu untuk memori yang tersedia. Jadi untuk RAM-nya di sini Infinix free-nya sekitar 4,6GB, sedangkan di Redmi di kisaran 4,2GB. Jadi free-nya di Infinix 400MB lebih lega daripada di Redmi Note 11 Pro. Sehingga saya rasa untuk Infinix UI-nya lebih ringan ya daripada MIUI yang ada di Redmi. Selanjutnya untuk internalnya di Infinix free sekitar 61GB dan di Redmi 68GB. Karena memang di Infinix gamenya sudah lebih banyak saya install daripada di Redmi. Tapi untuk free-nya masih banyak, jadi harusnya masih aman. Selanjutnya untuk recent apps ini saya hilangkan dan tidak ada recent apps. Dan untuk settingannya di sini saya menggunakan WiFi dan untuk game mode-nya di kedua smartphone saya matikan. Dan untuk screen refresh rate-nya ada di 120Hz dan untuk memori virtual RAM-nya sama-sama saya aktifkan di 3GB. Jadi sama persis, sehingga kita akan membuktikan bagaimana LPDDR5 dan UFS 3.1 yang akan melawan LPDDR4X dan UFS 2.2. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama dari PUBG Mobile. Oke, untuk versi kecepatan saya rasa pemenangnya jelas ada di Infinix Hero 5G. Perpaduan antara Dimensity 900, kemudian LPDDR5 dan UFS 3.1 sudah membuktikan kalau dia lebih cepat dan responsif daripada Redmi Note 11 Pro. Yang dimana pada saat putaran yang pertama ini Infinix membabat habis Redmi Note 11 Pro. Tapi pada saat putaran yang kedua baru terasa kalau ternyata manajemen RAM di antara kedua smartphone ini sama persis. Jadi tidak ada aplikasi yang harus relock. Jadinya untuk di putaran yang kedua ini lebih imbang.
Sehingga untuk versi kecepatan jelas pemenangnya adalah Infinix Zero 5G. Kita lanjut ke versi yang kedua, yaitu versi skor Antutu, dan di sini kita akan membuktikan bagaimana skor Antutu dari Dimensity 900 melawan MediaTek Helio G96. Sebelumnya untuk recent apps ini tidak ada, jadi hanya Antutu yang berjalan, dan langsung aja kita mulai dari sekarang. Dan di Infinix Zero 5G sudah keluar, dia skornya sangat tinggi di 481.862. Kita tunggu untuk di Redmi Note 11 Pro kira-kira bagaimana untuk skornya. Dan akhirnya di Redmi Note 11 Pro sudah keluar dan skornya di 324.721. Dan di sini perbedaannya sangat jauh ya untuk skornya antara Infinix dengan Redmi, dan jelas di sini Infinix sangat unggul daripada Redmi Note 11 Pro. Kita lihat untuk detailnya, jadi untuk CPU-nya di sini perbedaannya sangat jauh. Memang untuk Dimensity 900 itu jauh lebih powerful daripada MediaTek Helio G96. Mungkin musuhnya G96 ini lebih tepatnya Dimensity 800 mungkin ya, kalau nggak 800 mungkin 700. Kemudian untuk GPU-nya juga ini sangat jauh untuk perbedaannya. Kemudian untuk memorinya juga. Jadi di sini yang kita lihat untuk UFS 3.1 plus LPDDR5 ini perbedaannya cukup jauh dengan UFS 2.2 dan LPDDR4X. Dan untuk UX-nya juga lebih unggul di Infinix. Jadi untuk masalah performa sepertinya ini jelas ya, Infinix jauh lebih unggul daripada Redmi Note 11 Pro. Sehingga untuk versi yang kedua, yaitu skor Antutu, pemenangnya ada di Infinix Zero 5G. Sekarang kita masuk ke versi yang ketiga, yaitu kekuatan sinyalnya. Seperti biasa, di sini saya menggunakan aplikasi speed test, dan untuk pengetesannya di sini 2 kali. Jadi yang pertama menggunakan sinyal WiFi, dan di sini WiFi-nya menggunakan dari IndiHome dengan kecepatan di 20 Mbps. Kemudian yang kedua saya menggunakan sinyal provider, dan di sini providernya menggunakan dari Bayu dan paketannya sudah sama persis. Dan di versi kali ini saya juga akan melakukannya secara bersamaan, yang sebelumnya biasanya satu-satu. Soalnya kalau bersamaan nanti waktunya bisa sama, sedangkan kalau satu-satu itu tidak sama dan kita tidak tahu bagaimana kondisi koneksinya saat itu. Dan juga hasilnya pernah saya rasakan itu kurang adil ya kalau sendiri-sendiri. Jadi kalau bersamaan sekalian juga untuk rebutan sinyalnya antara kedua smartphone ini mana yang lebih kuat. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama sinyal WiFi dari sekarang. Dan untuk yang pertama, di sini downloadnya lebih cepat di Infinix, tapi uploadnya lebih di Redmi, dan perbedaannya tidak begitu jauh. Kita tes yang kedua, kita mulai dari sekarang. Oke, pada tes yang kedua di sini lagi-lagi downloadnya lebih cepat di Infinix, dan kali ini untuk uploadnya juga lebih cepat di Infinix. Jadi saya rasa untuk sinyal WiFi di sini Infinix lebih baik daripada Redmi Note 11 Pro, karena memang untuk di Infinix juga sudah menggunakan Wi-Fi 6 yang terbaru. Dan kita lanjut menggunakan mobile data, dan di sini sudah Bayunya aktif. Kita mulai dari sekarang. Oke, di sini untuk yang pertama downloadnya lebih cepat di Infinix, sedangkan untuk uploadnya di Redmi Note 11 Pro, tapi perbedaannya lagi-lagi tipis-tipis. Kita tes lagi yang kedua, kita mulai dari sekarang. Dan pada tes yang kedua di sini Infinix menjawab kalau dia itu lebih baik daripada Redmi Note 11 Pro, karena untuk downloadnya di sini 2 kali lipat lebih cepat daripada di Redmi Note 11 Pro. Walaupun nggak 2 kali lipat juga ya, mepet 2 kali lipat. Jadi untuk sinyal provider di sini Infinix Zero 5G lebih baik daripada Redmi Note 11 Pro. Dan berdasarkan pengalaman saya, biasanya yang sudah 5G itu penangkapan sinyalnya lebih baik daripada yang masih 4G, walaupun untuk sinyalnya sama-sama di 4G ya. Jadi di sini untuk kekuatan sinyal pemenangnya ada di Infinix Zero 5G. Baik, bagaimana hasil versus antara kedua smartphone ini? Untuk versus yang pertama, yaitu kecepatan, pemenangnya jelas ada di Infinix Zero 5G. Berkat Dimensity 900, kemudian LPDDR5 dan UFS 3.1 sehingga bisa membabat habis Redmi Note 11 Pro. Kemudian pada versi yang kedua, yaitu skor Antutu, lagi-lagi pemenangnya ada di Infinix Zero 5G. Karena memang untuk Dimensity 900 itu jauh lebih unggul daripada MediaTek Helio G96 yang ada di Redmi Note 11 Pro. Kemudian yang ketiga, yaitu sinyal, lagi-lagi ini pemenangnya ada di Infinix Zero 5G. Berkat dia sudah Wi-Fi 6, kemudian sinyal 5G-nya itu biasanya lebih kuat daripada sinyal yang masih 4G.
Sehingga jelas untuk pemenangnya di versus kali ini adalah Infinix Zero 5G. Mungkin teman-teman gadget penasaran ya, kok harga di Redmi Note 11 Pro bisa lebih mahal daripada Infinix? Berarti harusnya di Redmi ada hal yang lebih bagus lah daripada di Infinix. Maka dari itu jangan lupa untuk subscribe channel Lego Gadget, soalnya setelah ini saya akan versuskan yang lainnya lagi. Jadi seperti baterai, kemudian kamera dan sebagainya. Dan siapa tahu ya Redmi Note 11 Pro bisa comeback melawan Infinix Zero 5G. Oke, cukup sekian untuk gadget versus antara Infinix Zero 5G melawan Redmi Note 11 Pro. Apabila ada masukan atau saran, boleh banget tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Lego Gadget supaya lebih semangat lagi dalam buat konten. Saya Mirzal pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.